Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ayah bunda semuanya. Alhamdulillah senang sekali saya bisa menyapa ayah bunda dan sobat NH semua di podcast perdana ini. Di podcast NH Banget, ngobrol hangat lebih dekat. Dan tentunya saya tidak sendirian. Hari ini saya sudah ditemani oleh narasumber istimewa kita, yaitu beliau adalah Kepala PAUD IT Nur Hidayah, Ustadzah Parwanti, Sarjana Pendidikan. Assalamualaikum Ustadzah, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi, Mbak Hida. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga ya? sehat terus juga berkah dan setiap aktivitas kita ya Ustadzah. Amin, amin. Nah, kali ini podcast ini adalah podcast perdana dan mengangkat tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita Ustadzah, yaitu pernikahan kuat generasi unggul. Ya. Nah, tentunya setiap pernikahan kan juga ada cita-citanya ya Ustadzah. Betul sekali ya. Nah, menurut Ustadzah nih dari tema ini tuh kita ambil pernikahan kuat dulu ya Ustadzah. Iya. Nah, menurut Ustadzah pernikahan kuat itu yang kayak gimana sih Us? Ya, Mbak Hida ngomong-ngomong menikahnya udah berapa lama ini? Saya masih baru. masih seumur jagung ya Ustadzah ya. Saya alhamdulillah baru 3 bulan ini Ustadzah. Oh Masya Allah. Ya. Cocok banget berarti ini nanti ya. Betul sekali Ustadzah, makanya saya semangat, excited nih karena di sini pasti nanti saya bisa belajar langsung dengan Ustadzah dan dapat inspirasi banyak. Iya. Jadi gini ya Mbak Hida ya. Menikah ketika Mbak Hida bertemu dengan Mas Asmi. Mesti ketika pertemuan pertama itu kan belum tahu kalau itu ternyata jodoh gitu kan ya. Tapi qadarullah ketika Allah mempertemukan panjenengan berdua gitu ya. Ya Allah beneran nih aku menikah gitu. Hari-hari menjelang pernikahan mesti apa yang dirasakan? Oh, waktu itu apa ya Us? Nggak bisa didefinisikan kayaknya. Nggak bisa diungkapkan dengan kata gitu ya. Masih berdebar gitu ya. Dan detik-detik kita mau menikah, apapun itu masih ingat. Iya, Ta'aruf sama Mas Asmi bajunya apa, tempatnya di mana, masih ingat kan gitu ya. Iya, karena benar-benar masih 3 bulan. Oh. Tapi Masya Allah, yang kita sudah menikah lebih dari puluhan tahun, maksudnya udah puluhan tahun, itu masih ingat juga. Oh, luar biasa sekali. Kenapa masih ingat? Karena kita mengingatnya nggak pakai otak kita aja, tapi sudah masuk, benar-benar kita ingat di dalam hati kita. Sesuatu yang kita harapkan ketika masih lajang gitu ya. Pasti kan pengen mendambakan punya keluarga, akhirnya menikahlah gitu ya. Dan ketika menikah awal-awal mesti kaget gitu kan ya. Ada, benar. Ya mungkin dia 1-2 mungkin ya. Iya. Ini kok tidak seperti yang aku bayangkan sebelumnya gitu. Mungkin karena belum kenal sepenuhnya ya Ustadzah ya. Betul ya. Jadi memang ketika kita menikah gitu ya, kita menyadari sejak awal begitu mau ta'aruf, bismillah, niat nikah. Akhirnya sambil kita berjalan, kita akan memperkuat komitmen kita untuk apa sih kita diberikan jodoh sama Allah gitu ya. Terus suami mau diapain? Mau dijadikan apa gitu ya. Ternyata kita ketika menikah ya berarti kita sudah tidak sendirian lagi. Kita satu tim gitu. Kita berdua bagaimana tim itu menjadi solid gitu. Makanya tidak heran ketika doa awal menikah biasanya teman-teman sambil bawa kado atau buat bingkisan apa gitu ya. Mesti ada doa. Doanya apa biasanya? Barakallahu laka, yang itu ya, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a baina fi khair. Atau ada lagi yang biasanya samawatil jannah. Oh iya. Sakinah mawadah warahmah til jannah. Karena bagi kita yang menikah nggak cukup gitu ya. Menua bersamamu. Masa hanya sampai menua gitu kan. Harapannya sampai surga ya Ustadzah ya. Betul. Jannah itu tadi. Menua tok bersamanya kan nggak asik. Masa di surga ganti pasangan. Jadi apa ya? Ketika awal menikah biasanya kita visinya belum begitu kuat. Dari awal menikah itu sehingga akhirnya dengan me time berdua gitu ya. Kita akan ngobrol. Mengobrol sesuatu yang mungkin nggak penting gitu ya, ngobrol-ngobrol kecil, tapi disitulah membuat puzzle dalam keluarga kita semakin lengkap nantinya. Yang namanya menikah itu kan tidak hanya ibadah semenit 2 menit, tapi ibadah yang paling panjang yang akan kita jalankan.
Akhirnya begitu sudah berdua ya udah komitmennya. Kita mau dibawa kemana sih gitu ya. Iya, benar banget ya Ustazah. Nah, tadi kan pastinya kita juga sepakat kalau dalam pernikahan itu yang kita cari itu ya keberkahan, terus juga terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, dan juga yang didambakan adalah lahirnya keturunan yang solih-solihah, penyejuk mata, dan juga penerus kebaikan ya Ustazah. Tentunya. Jadi Mbak Hida ketika kita ngomongin gitu ya tentang sakinah gitu ya. Sakinah tuh kalau kita bisa pahami kan tenang. Ayem. Terus tentrem kalau orang Jawa gitu ya. Cuma di situ bukan hanya ketenangan tanpa huru-hara itu, tanpa masalah itu bukan. Tenang itu bukan terus nggak pernah ada masalah itu enggak gitu ya. Yang namanya berkeluarga persoalan itu pasti ada. Tapi kita yakin dengan ketenangan hati kita gitu ya, pasti setiap persoalan dalam berumah tangga itu pasti ada jawabannya. Tidak mungkin tidak. Harus yakin gitu ya Ustazah. Iya, kalau 3 bulan kan masih indah-indah nih ya. Iya Ustazah. Nanti ujiannya akan terus ada sampai 3 tahun nanti Mbak Ida akan mengalami sesuatu. Selesai di 3 tahun, sakinahnya semakin akan dapat. Sampai ketika nanti Mas Asmi barangkali tidak ada di rumah, Mbak Ida itu kan merasa kapan sih pulang gitu ya, kapan sih pulang. Jadi nggak nyaman lagi ketika kita sendiri. Ini berarti sakinahnya sudah mulai nempel nih. Ada ikatan hati di antara kita suami istri. Masya Allah, ya. Tapi kalau di awal saja ketika suami pulang, rasanya malas banget. Gak ada bedanya gitu. Pilih sendiri aku gitu ya. Lah kenapa gitu ya? Repot ya. Berarti itu belum ada. Belum sakinah. Sakinah itu tenang pokoknya. Tenang, damai gitu ya. Ada ikatan hati yang ketika tidak ada tuh saling mencari. Makanya setengah jiwa itu gitu. Oh iya, si keraning nyowo. Iya ya gitu Ustazah. Nah, saya pengen tahu nih kan dalam membangun keluarga yang kuat tadi itu ya, pernikahan yang kuat itu pasti kan ada pondasinya. Iya betul. Nah, menurut Ustazah ini apa aja sih pilar yang memang ini yang harus kita pegang supaya pernikahan kita itu jadi kuat? Ya, jadi kalau kita pernikahan pengen kuat, sakinah, mawaddah, warohmah itu benar-benar harus kita jaga. Karena sakinah tadi selain tenang, tentram, damai, dia juga ada ini saling menjaga. Kalau saling berarti kan kita tidak bisa ada di bawah ya. Maksudnya kalau saling itu ya ada atas, ada yang di bawah, ada yang memberi, ada yang menerima. Dan ketika saling bukan terus suami itu harus perfect. Aku kan istrinya, suami kan kowam gitu, pemimpin gitu kan. Kamu kan pilotnya ya harus lebih lah gitu. Enggak. Tapi ada saling. Saling melengkapi saling melengkapi, saling menjaga, saling memberikan ketenangan, saling memahami juga. Betul gitu. Ketika tidak saling biasanya bikin masalah itu semakin runyam gitu. Karena biasanya memang istri aku kan seseorang yang dari tulang rusuk yang bengkok, kan? Perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Sampai kapanpun kita tuh akan bengkok. Selurus-lurusnya kita mesti ada banyak hal yang tetap harus diluruskan oleh suami. Makanya tadi saling. Tapi nanti masyarakat sering ini ya, perempuan itu selalu benar gitu kan. Itu yang jadi tameng. Tameng. Akhirnya iya ya gitu ya. Tapi sebaik-baik laki-laki gitu, kalau perempuan selalu benar, sebaik-baik laki-laki ada yang dia selalu mudah untuk meminta maaf. Ini quotes yang saya tulis ini Ustaz. Jadi kalau pengen sukses dalam keluarga, walaupun tadi tabiatnya perempuan itu selalu menang. Saya merasakan sih pernikahan saya 14 tahun. Masya Allah, sudah 14 tahun. Tapi rasanya kayak masih pengantin baru ya Ustaz. Iya, makanya walaupun udah berjalan begitu, ketika suami itu menyadari kalau perempuan itu selalu benar, maksudnya perempuan itu nggak mudah untuk disalahkan karena hatinya itu tadi bengkok tadi loh kita itu. Bener, akhirnya apapun kondisinya, laki-laki itu biasanya mudah untuk minta maaf. Iya, kita itu sebesar apapun kesalahan suami gitu ya,
ketika mereka itu ridho, ikhlas, maaf ya yang gitu ya, kita langsung udah luluh kok. Karena di situ laki-laki biasanya memang egonya lebih tinggi dibanding perempuan. Tetapi disinilah seninya. Ketika laki-laki itu merendahkan sedikit egonya, ngerengkuh istrinya, minta maaf gitu ya, walaupun dia merasa tidak bersalah gitu ya. Perempuan itu di saat laki-laki itu nanti punya masalah yang sangat besar, dia akan mudah untuk memaafkan. Oh iya, ini nih ya luar biasa banget ya teman-teman sobat NH semua. Nasihat pertama nih, bukan sih, tadi udah banyak ya pesan-pesan inspiratifnya gitu. Jadi kalau kita yang laki-laki itu biasa minta maaf dalam hal-hal yang kecil, suatu ketika laki-laki itu punya kesalahan yang itu sangat besar, perempuan itu sudah diciptakan sama Allah, itu strukturnya itu pasti memaafkan. Oh Gitu. iya, Masya Allah. Jadi akhirnya endingnya ya udah, sebesar apapun itu, asal itu tidak menjauhkan kita sama Allah, udah selesai. Jadi nggak ada ceritanya sampai berhari-hari. Oke, jadi kuncinya tadi juga nggak cuma cinta aja ya, Ustazah ya. Nggak cuma cinta aja, tapi ya tadi ada saling pengertiannya itu tadi ya, Ustazah. Terutama mungkin di awal-awal pernikahan kan visi misi pernikahannya mungkin belum kuat ya, Ustazah. Nah itu gimana itu biar dari visi misi pernikahan yang mungkin sudah dibangun atau bahkan ada yang luput nih Ustazah, belum mengkomunikasikan visi misi pernikahannya, tapi biar bisa tercipta pernikahan yang kuat itu mungkin ada tipsnya dari Ustazah gimana? Jadi kalau sudah menikah itu kan mau dibawa kemana tuh biasanya diseringkan. Makanya kenapa sering me time berdua. Yang sudah punya anak-anak ini ayah sama bunda gitu ya, juga tetap perlu me time. Anak-anak bisa dikondisikan, bisa titipkan budenya, utinya. Saya alhamdulillah 7 bersaudara. Masya Allah. Jadi yang dititipin banyak. Ya, ini privilege kalau kata gitu. anak jam sekarang. Belum ponakannya udah gede-gede gitu kan ya. Jadi sering kita me time berdua gitu ya. Hanya sekedar makan, hanya sekedar wedangan, hanya sekedar ngemi bareng. Padahal di rumah juga ngemi bisa ya. Tapi kan beda rasanya gitu. Jadi me time itu tetap diupayakan untuk apa? Menjaga mawaddah. Apa sih itu mawaddah gitu ya? Mawaddah itu kan ikatan cinta. Makanya suami istri itu perlu memahami bahasa cinta, apalagi yang bahasa cintanya sentuhan gitu. Jadi nggak bisa hanya dikatain aja, digombalin. Apa bahasa gombalin itu apa ya Mbak? Ya godain gitu. Itu kalau dia bahasa cintanya memang disentuhan, ya memang harus dipeluk, yang memang harus diusap gitu ya. Hanya dicolek gitu aja, udah gitu ya. Jadi mawaddah disinilah perlu terus dikuatkan, sehingga ketika sakinah sudah didapat, mawaddah itu adalah rasa cinta yang namanya cinta itu penting. Dan cinta itu bukan berharap lebih, tapi cinta yang tanpa pamrih. Tahu nggak cinta tanpa pamrih gitu? Jadi udah bukan kita mencintai bukan karena aku lagi gitu ya. Iya. Jadi kayak aku akan cinta sama kamu soalnya aku nanti akan dapat ini. Itu masih pamrih. Iya. Aku akan cinta sama kamu soalnya kamu nanti pasti juga baikan sama aku. Iya. Mawaddah yang tingkatannya tertinggi itu tanpa pamrih. Walaupun mungkin kita sudah sayang sama suami nih, besok milad pernikahannya sudah disiapin macem-macem gitu ya. Kok suami kok responnya kok biasa aja tuh gitu ya. Itu nggak boleh sakit hati. Namanya cinta. Mawaddah itu tadi. Iya gitu ya. Jadi apa bisa dikatakan cinta tapi yang udah memang nggak ada alasannya gitu? Iya, betul sekali Mbak Ida. Jadi kita nggak tahu ditanya kenapa kamu cinta, ya nggak tahu, pokoknya aku pengen memberi aja yang terbaik untuknya. Kalau suami dan istri sudah punya dua hal ini gitu ya, sakinahnya udah dijaga, mawaddahnya tadi pengen memberikan yang terbaik untuk pasangannya, apa yang nggak tahu gitu kan. Iya. Tuh, jadinya akhirnya ketika suami, aku kepengen bersamamu kok sampai surga besok. Bener nih, dikunci loh ya. Bener gitu, ya. Akhirnya menjadi kesepakatan.
Jadi ketika nanti sudah menikah kok belum juga dikaruniai keturunan sampai mungkin puluhan tahun, tadi cintanya nggak berkurang. Iya. Oke. Karena aku mencintaimu bukan karena kamu mempunyai anak, Iya. memberikan iya. anak keturunan kepadaku. Oh, Karena iya, iya. semua yang terjadi bagi orang mukmin itu kan yang terbaik. Baik. Gini ya. Jadi ketika sampai belum, tapi tetap cintanya tetap abadi. Walaupun tadi mungkin belum bisa kasih keturunan. Ada juga yang ketika sudah menikah punya keturunan, kok keturunannya ada sesuatu tanda kutip Iya, istimewa. istimewa. Padahal ketika kita yakini nggak ada, Gusti Allah kok salah produk, ada produk cacat itu kan nggak Iya, ada, nggak ada. nggak ada Karena produknya sudah Allah. Sebaik-baiknya pasti Sebaik-baik ciptaannya. penciptaan. Tetapi kenapa anakku berkebutuhan khusus dan sebagainya? Tadi kalau mawadahnya itu benar, niatnya awal itu untuk Allah gitu ya, maka dia tidak akan berhenti tadi kecewanya karena harapan atau ucapannya manusia gitu ya. Jadi ya udah ngalir aja apapun kondisinya, pokoknya aku ingin kasih yang terbaik. Ya, Gitu. itulah mawadah ya. Iya, itu Ustazah. mawadah, cintanya tanpa Syarat. Syarat. Tanpa syarat. Oke, jadi ya yang menguatkan pernikahan itu tidak hanya cinta yang masih ada Manis-manis, alasannya gitu iya. ya. Masih perlu alasan itu Iya, enggak iya, gitu. iya. Tapi juga ya tadi sakinah, mawadah dan juga tadi ya visi sampai ke surganya itu ya Iya, Ustazah. betul. Oke, Masya Allah. Karena kepengen ke surga nggak mungkin ya ini ya. Aku akan kasih kalau kamu bisa memberi. Aku akan passing terus nih sampai aku bisa meliding. Itu prinsipnya. Oh. Passing itu apa ya? Intinya kita harus tangan di atas terus. Oh, Kita kasih terus. Apa yang dibutuhkan suami kasih. Apa yang dibutuhkan anak-anak kita kasih. Yang terbaik. Dan yang terbaik itu bukan dari materialisnya ya. Dari seberapa mahalnya bukan. Tapi seberapa tulus dari hati kita. Iya. Contoh sederhana misalnya anak-anak udah biasa nih ya mendapatkan kasih sayang dari kita. Suatu ketika anak saya yang di pondok itu fit call, Iya. dia rela tidak antri makan siang di pondok itu, kalau makan pakai antri gitu Iya, kan ya. ada jamnya. Ada jamnya. Iya. Dia rela tapi dia ngambil antrian untuk fit call gitu ya, fit call ke saya, kemudian disambungin ke abinya gitu ya. Masya Kita fit call Allah. bertiga. Dia menangis, saya tanya, "Kenapa kamu menangis, Nak?" gitu ya. Ada yang pengen disampaikan ke Abi Umi. Enggak, aku terharu katanya. Masya Allah. Kenapa Akhirnya itu? doanya itu mengalir untuk Abi Uminya. Saya tuh, oh Masya Allah, anak-anak ya dengan kesibukan mereka gitu ya. Tapi masih ingat hari pernikahan kita gitu, Oh, luar biasa mengucapkan sekali. sesuatu. Iya. Jadi saya merasa oh iya ya, kalau kita memberi dengan kasih sayang bukan materi ya, tapi sampai ke hatinya anak-anak. Luar biasa. Terus akhirnya dia bikin sesuatu, di foto ini hadiah untuk Abi Umi. Padahal itu jauh ya Us ya, tidak di rumah. Ya kata-kata dan sebagainya, doa gitu ya. Dia sampaikan lisan, kemudian ada coret-coretan gitu disampaikan ke kita gitu ya. Masya Allah gitu ya, anak-anak Baik. gitu ya. Hal-hal seperti itu juga yang menguatkan pernikahan Betul ya, Ustazah, sekali. ya. Jadi bukan harus tadi ya Yang- kepingan emas. Itu betul juga sih. Itu betul juga, tidak salah ya Ustazah Tidak ya. salah. Tapi tidak satu-satunya jalan untuk Betul. menuju pernikahan yang Iya, kuat itu. iya. Oke. Nah, kita lanjut nih Us, kan di dalam Al-Qur'an di Iya. Quran surah At-Tahrim ya Ustazah, Iya. ayat 6 itu kan disampaikan jagalah kamu dan keluargamu dari api neraka. Iya. Gitu. Nah, menurut Ustazah nih, makna ayat ini itu untuk keluarga masa kini itu gimana sih Us, terutama untuk pembagian peran suami istrinya Iya. gitu ya Us. Jadi kalau menjaga itu, yang menjaga bukan hanya suami, tapi yang menjaga juga istri. Jadi karena kalau sudah menikah, sudah berkeluarga, udah punya anak gitu, kita satu tim, Udah satu kesatuan ya. satu kesatuan yang tidak bisa dilepas. Jadi satu kesatuan itu nggak akan bisa dipakai ketika HP ini tanpa adanya layar. Semuanya saling terhubung gitu kan ya. Semuanya saling terhubung kepada siapa? Kepada Allah gitu ya. Sehingga ketika
semua saling terhubung kepada Allah tadi gitu ya. Menjadikan Allah itu sebagai rujukannya, Rasulullah itu sebagai teladannya yang masih harus kita itibai lah. Bagaimana Rasulullah membangun keluarga gitu ya. Maka suami akan mensikapi istri, mensikapi anak dengan proporsional. Kalau biasanya nih ya, kalau di masyarakat yang ngurusin anak-anak itu udah urusannya ibu. Bapak itu ngurusi cari duit gitu. Ini yang terjadi. Kebanyakan seperti itu ya. Tapi kalau kita menjaga diri keluarga kita, itu persoalan anak kita belum sholat itu perkara bapak. Misalnya seorang wanita, anak perempuan yang sudah balik, kok dia keluar rumah menampakkan aurat, mungkin terus tidak sesuai dengan ekspektasi. Harusnya perempuan itu pakai bajunya udah tutup aurat lah gitu ya. Kok belum gitu ya? Itu bukan terus tanggung jawabnya istrinya saja. Biasanya kan, Bu, anakmu Bu. Ya itu yang masih awam mungkin kayak masih gitu ya. Awam masih sering seperti itu. Bahkan bukan orang awam saja kadang Mbak Ida. Sudah berkeluarga sudah lama saja juga itu loh anakmu gitu. Masih banyak yang seperti masih itu. Masih seperti itu. Emang nggak anak kita berdua tuh? Lupa kayaknya. Jadi ketika mengingatkan, alangkah baik dalam urusan prinsip ayah yang mengambil peran. Saya tuh orangnya kan banyak ngomong ya, sementara suami saya tidak banyak ngomong Mbak Ida. Oh gitu, Ustazah. Sama mungkin ya. Ya hampir mirip lah Ustazah. Cuman kita harus ngerem mana porsi kita yang boleh bicara dan mana porsi kita yang nggak boleh. Karena ini tugasnya suami. Kita kasih kesempatan suami. Jadi kalau terkait dengan misalnya anak-anak itu, anak saya kan SMP ya gitu ya, lagi pengen diakui di luaran gitu kan ya gitu. Abinya ya akan bicara. Abi itu ngelihat wanita atau Mbak, kelihatan sesuatu itu kalau begini. Sampaikan tuh gambarannya. Ibaratnya gini, kan anak wedok gitu ya, anak perempuan remaja itu kan ketika dia tampil sesuatu kan pengen dikomentari dan diperhatikan sama lawan jenis kan sudah pasti ada karena udah balik ya gitu ya. Tapi ketika abinya yang bicara, abi itu kalau ngelihat perempuan itu suka seperti ini gitu. Jadi ada yang bilang itu sudah penuh cintanya dari rumah. Betul. Gitu. Yang nge-labeli, yang memvalidasi bapaknya. Jangan sampai bapaknya nggak pernah memvalidasi. Jadinya malah cari yang memvalidasi orang lain. Jadi kolaborasi antara ayah dan bunda gitu ya. Bagaimana kita menghargai, menyampaikan, melayani kepada anak-anaknya gitu ya. Sehingga tadi jangan sampai saling ketuker gitu. Yang perempuan yang berjibaku mencari maisyah gitu ya. Yang laki-laki yang bertugas yang dari kecil-kecil gitu ya. Karena ketika fitrahnya saja berubah, biasanya ada sesuatu. Ada masalah pastinya setelah itu. Jadi memang di urusan prinsip, makanya kenapa yang ingatkan sholat itu bukan ibunya. Kalau ibunya yang ngingetin biasanya panjang, malah anaknya jadi kesel duluan. Kamu tuh tinggal sholat aja kok nggak mau sih. Ibu loh sudah dari jam 3 bangun, jadi panjang. Yang didengerin anak apa-apa? Ya omelannya. Omelannya ibu. Makanya kenapa yang bangunin sholat itu bapaknya. Karena bapak cukup bangun sholat. Udah titik. Anak lebih nurut kadang memang ya usia. Kalau yang bilangin langsung bapaknya gitu. Tangeke set. Masih SD gitu ya. Anak-anak SD nggak mungkin ya orang tua langsung diingetin sholat. Nah langsung sholat, keren. Pasti memang ada prosesnya dulu nih untuk bangunin. 10 tahun tapi belum balik gitu ya. Itu kan kita masih ada toleransi. Ditanyain sama ayahnya sholat Mbak lebih cepat, nggak terlalu banyak drama. Saya kalau urusan sholat yang ngingetin jangan saya. Nanti tadi panjang kali lebar kali tinggi. Jadi untuk hal-hal seperti ini yang prinsip itu memang ayah bisa mengambil perannya lebih besar gitu ya Ustazah ya. Betul sekali. Jadi memang di balik pernikahan yang didambakan banyak orang gitu yang
yang seneng-senengnya gitu. Iya. Sebenarnya di baliknya itu ada amanah besar, ada tanggung jawab yang besar juga Iya, ya. betul sekali Mbak Ida. Jadi kalau urusan prinsip bagaimana anak itu mengenal syariat, bagaimana Allah perintahkan apa saja ibadah, itu siapa yang memberikan nasihat? Ayahnya. Ibunya tinggal semoga dimudahkan ya Mbak ya. Gitu. Nanti kita saling bantu ya Mbak, kita saling ingetin ya Mbak gitu. Jadi orang tuh kan dikasih tahu. Jadi saling bantu ya. Jadi positif. Karena vibrasi positif itu pasti akan menyebar gitu. Iya, gitu. Jadi ketika kita ngomentari, ketika bapaknya menasehati begitu, ya kita positif juga gitu ya. Iya Pak, aku sejak kemarin loh tak kasih tahu nggak nurut gitu ya. Sekarang diomelin aja tuh. Itu mendukung tapi dengan bukan vibe positif gitu Iya, ya. Betul. Harusnya vibes-nya kan yang tetap positif gitu ya. Sehingga anak-anak tidak merasa dihakimi, tidak merasa di ini ya. Intimidasi gitu. Iya. Karena tadi kita bersama. Makanya nanti kalau Mbak Ida sudah punya putra gitu ya, tetap hak suami untuk diperhatiin gitu. Jangan sampai nanti suami cemburu sama anaknya. Oke, jadi tadi ya Ustazah, pasti setiap peran suami istri itu memang punya perannya masing-masing sesuai fitrahnya ya Ustazah gitu. Dan ini dari orang tua itu bisa menjadi teladan untuk anak-anaknya gitu ya Ustazah ya. Oke, nah dari situ memang kalau secara praktisnya memang rumah ini atau orang tua itu madrasah pertama bagi anak-anaknya ya Ustazah ya. Nah jadi karena rumah adalah madrasah pertama bagi anak-anak, menurut Ustazah nih gimana sih menciptakan rumah yang pastinya nyaman, aman juga, anak-anak merasa aman gitu untuk dijadikan sebagai lingkungan yang tarbawi, yang menumbuhkan iman tadi, kemudian akhlak dan karakter-karakter baiknya gitu Ustazah. Jadi kalau gini Mbak Ida, ketika kita sudah berkeluarga tadi, kita tuh bersama dan itu waktu kita akan lama bersama mereka. Tapi ketika ada masa yang kita tidak normal, contoh ayahnya merantau dan wali murid di Nurira cukup banyak nih. Iya benar-benar cukup banyak yang mungkin tidak satu atap setiap harinya gitu yang berbeda. Ini apakah sebelumnya ada Nabi Ibrahim contohnya nggak pernah ya serumah dengan Hajar dan Ismail gitu kan ya, tapi Masya Allah tetap kedekatan mereka nilai tarbawi itu sampai walaupun Nabi Ibrahim tidak bersamai secara fisik tetapi membersamai secara hati. Begitu Nabi Ibrahim keluar dari kota Mekah gitu ya, menghadap ke Mekah sambil berdoa. Jadi walaupun secara fisik tidak bersama istri dan anaknya, tapi nyambung dengan Allah dan Allah yang akan mengirimkan frekuensinya ini. Sinyalnya nyampe. Walaupun secara fisik nggak ketemu dan dunia teknologi kan semakin kesini kan begitu semakin canggih ya Ustazah ya. Kadang mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Betul. Karena bisa jadi serumah, tapi udah pegang HP sendiri-sendiri. Jadi rasanya jauh. Rasanya jauh gitu. Jadi tetap ya biar tadi ketaatan tadi muncul, nilai-nilai tarbawinya itu muncul, itu tetap yang pertama adalah bagaimana ruhiyah seorang ayah, ruhiyah seorang ibu itu nyambung kepada Allah. Karena yang punya hatinya anak-anak, yang bisa mengendalikan pikirannya anak-anak, yang mengendalikan seluruh organ tubuhnya anak-anak itu Allah. Allah yang akan kesini, Allah yang akan menunjukkan, dan Allah nggak sendirian. Banyak pasukannya gitu ya. Jadi ketika ruhiyahnya orang tua itu baik, maka cahayanya itu akan sampai kepada anaknya. Masya Allah ya. Gitu. Saya jadi keinget tadi Ustazah menyampaikan, jadi antara ayah dan bunda itu juga harus dekat ke Allah. Kayak ada teorinya ini saya pernah dapat itu segitiga itu ya Ustazah ya. Jadi kalau semakin mendekat ke Allah itu, ini Allah itu di tengah, di atas, kemudian ayah bunda di
kanan kirinya. Nggih. Kalau semakin mendekat ke Allah juga hubungan antara ayah bunda itu juga semakin dekat gitu ya. Benar sekali. Dan disitulah tadi sakinah mawaddah warohmah. Ah, Rohmah itu kasih sayangnya bukan hanya sekedar cinta-cintaan gitu, yang lope-lope kayak kita masih SMP gitu. cinta monyet. Gitu ya. Itu enggak, tapi rohmah itu kita ingin cinta kita tuh abadi dan enggak hanya sendirian, tetapi membawa pasukan anak keturunan kita. Iya, iya. Surga terlalu luas kalau kita cuman bapak ibunya tok gitu ya. Pengennya sama keluarga besar semuanya. Betul sekali. Jadi ketika sudah seperti itu, makanya Masya Allah, yakin kedekatannya sama Allah tadi, Allah ya akan menjaga. Makanya pernah ada cerita ya, seorang ulama itu ketika anak perempuannya digoda, ada yang benahi di rumah gitu ya, ada rusak gitu ya, anak perempuannya tuh digodain. Bapaknya nggak nyalahin anak perempuannya, yang ditelepon kakaknya yang di luar kota. Kak, apa yang kamu lakukan? Oh, bisa gitu ya. Dan Lah kenapa Tobi gitu ya? Enggak, adikmu diganggu sama orang, kamu ngapain gitu. gitu. Jadi mencari sumber masalahnya itu bukan langsung ke ini, tapi memang kita mencari tahu dari semua yang berhubungan itu ya. Karena semua satu saling terhubung. Itulah Jadi kalau keluarga yang dibangun itu solid, semakin dekat sama Allah, sedikit saja kemaksiatan atau sesuatu dosa yang kita lakukan akan ada impactnya, akan berdampak kepada anggota keluarga yang lain gitu ya. Jadi karena kakaknya sampai kapanpun juga ketika bapaknya tiada, dia akan menjadi walinya gitu. kan gitu ya. Jadi dia harus bertanggung jawab dirinya kepada Allah gitu ya. Maka dia akan bisa menjaga saudara perempuannya. Masya Allah. Jadi meskipun interaksinya kecil gitu, semuanya itu saling terhubung dan berdampak gitu ya. Oke. Nah, itu tadi ngomongin tentang sakinah, mawaddah, warohmah gitu. Terus setiap pasangan atau kita dengan pasangan itu punya perannya masing-masing gitu ya. Itu untuk menuju pernikahan yang kuat gitu ya Ustazah ya. Nah, sejauh ini nih Ustazah, menurut Ustazah bagaimana sih tadi ya kualitas hubungan orang tuanya ini dengan lahirnya generasi yang unggul gitu loh. Iya. Jadi generasi yang unggul itu seperti kita mau, ini kayak contoh kita kalau berkeluarga, ayah ibu itu seperti petani. Oke, atau seperti tukang kebun gitu ya, ibaratkan gitu ya. Ibaratnya petani atau tukang kebun lah gitu ya. Ketika dia pengen mendapatkan sesuatu, pasti harus disiapkan. Apanya yang disiapkan? Medianya. Kualitas media ini sangat mempengaruhi. Jadi ketika suami istri kepengin berharap dalam hubungan biologis itu nanti melahirkan generasi sekualitas Muhammad Al-Fatih misalnya, nggak bisa tanpa persiapan. Nanti sebelum melakukan itu sholat tahajud berdua, bisa jadi saling memaafkan, istighfar, mau sholat taubat berdua. Dilakukan itu kayak dalam rangka untuk membersihkan dulu. Jadi disiapkan medianya tadi, dibersihkan tempatnya, siapkan medianya. Baru setelah itu baru berdoa sama Allah. Ya Allah, dari hubungan ini lahirlah nanti seorang anak seperti ini. Boleh kita minta gitu ya. Seperti Abdurrahman bin Auf, bahkan lebih daripada itu. Bisa? Bisa. Allah Maha Kaya gitu kan ya. Jadi ini yang kadang kita lupa. Jadi kalau petani mau nanam singkong sembarang tempat bisa. Cuma nanti produknya berbeda pastinya, kualitasnya berbeda gitu. Dia harus persiapan terlebih dahulu. Setelah dipersiapkan baru ditanam, dan saat menanam itu tetap harus berdoa juga. Ya Allah, aku menanam singkong. Dengan singkong ini aku ingin berbagi dengan masyarakat sekampung. Kira-kira nanti tanamannya hasilnya dikit apa banyak? Yo, harapannya banyak ya. Banyak. Karena dia berharap bisa berbagi dengan warga sekampung. Pasti ada yang bisa dijual, ada yang bisa dia bagi. Gitu. Dan merawatnya juga sungguh-sungguh ya. Betul sekali. Di prosesnya gitu. Prosesnya itu dia ada rasa tawakal. Ada profesional kesungguhan dia menjaga. Ada pengharapan hanya kepada Allah. Karena Allah yang akan menghidupkan, Allah yang akan menjadikan dia banyak gitu ya. Dan disinilah
akhirnya ketika dia mengambil kok hasilnya luar biasa, dia bukan berharap aku ahli pertanian gitu, bukan. Tapi Masya Allah, campur tangannya Allah luar biasa. Itu contoh sepele gitu ya. Jadi ketika kita membangun keluarga ya tadi harus dipersiapkan segala sesuatunya. Pokoknya hal yang sepele itu pun harus diperhatikan. Bagaimana sajadahnya, mau sholat, mau bikin tempat ibadahnya ya dipikirkan, tempat ibadahnya. Bahkan ya semuanya saling dibersihkan terlebih dahulu gitu ya, dipersiapkan dengan benar-benar bener ya. Gitu. Nah jadi nanti insya Allah yang namanya proses tidak akan mengkhianati hasil kan ya. Iya gitu. Jadi Masya Allah, jadi dari sini kita bisa pahami kalau generasi unggul yang diharapkan itu memang lahir dari ya tadi ya hubungan suami istri itu dalam persiapannya juga gitu ya, dan juga imannya tuh selalu terikat kuat gitu ya. Kan konsepsi itu terjadi gini ya, ibaratnya seorang laki-laki mendekati seorang istri gitu ya dengan cara-cara yang ma'ruf. Ketika dia persiapan ruhiyahnya beda, yang dia inginkan itu kan berbeda. Mulai dari situlah Allah tuh sudah mentakdirkan seseorang besok dia akan jadi seorang anak laki-laki yang seperti apa. Jadi generasi unggul itu bukan terus selesai diserahkan sekolah begitu, udahlah aku titip di Nur Hidayah gitu ya. Terus nanti beres sendiri, nggak bisa. Dari awal, lah udah terlanjur gimana gitu. Dulu nggak pakai persiapan gitu gitu ya. Terus gimana? Semuanya tidak ada kata terlambat. Iya gitu ya, karena jadi tetap harus optimis ya ini untuk ayah bunda. Kenapa sholat itu 5 waktu? Tadi subuh kita coba api gitu ya. Antara subuh dan duhur ada nih sesuatu yang kita lakukan yang tidak baik, kita minta maaf sama Allah lagi sholat duhur. Antara duhur dan asar barangkali ada emosi, ada marah gitu ya, kita minta maaf lagi sama Allah. Antara asar dengan maghrib barangkali kita kemerungsung melalaikan haknya orang lain, kita minta maaf lagi sama Allah sholat maghrib. Antara maghrib ke isya barangkali ada pelayanan kita kepada suami yang tidak sempurna, minta maaf lagi sama Allah. Ini gambaran bagi kita tuh manusia biasa gitu ya. Kalau proses satu kita salah, ya udah ayo kita perbaiki. Makanya ketika mau umroh itu kan juga nggak bisa sekali. Barang siapa dikasih karunia sama Allah rezeki yang cukup, minimal 4-5 tahun sekali. Masya Allah, semoga dimampukan ya. Berarti kan nggak cukup sekali. Karena proposal ya akan kita mintakan sama Allah itu akan terus berubah. Nggak mungkin proposal nggak ada perbaikan. Kayak mau ujian skripsi, proposalnya dikoreksi, udah dikembalikan, kita perbaiki lagi kan, kembalikan lagi, perbaiki lagi gitu kan. Jadi itu pun sama, ketika kita minta sama Allah itu ya terus ada perbaikan. Kalau tadi ya awalan tadi belum persiapan, tahu-tahu aku hamil gitu. Padahal dulu aku nggak doa apa-apa itu gitu ya, masih ada waktu gitu ya. Akhirnya apa? Salah satu investasi yang terbaik adalah cari pendidikan yang terbaik untuk anak-anak. Dan usia 0 sampai 6 tahun itu kunci sebenarnya. Bagaimana age golden age. Bagaimana bisa menjadikan anak-anak kita itu generasi yang unggul. Jadi di sini juga pondasinya untuk anak-anak tumbuh itu ya Ustaz. Iya, akarnya terbentuk kuat, batangnya nanti akan kokoh. Itu 0 sampai 6. Makanya ini kenapa podcast NH banget dimulai dari PAUD gitu ya. Karena tadi investasi terbaik adalah ketika kita memberikan layanan pendidikan di anak usia dini. Jadi kalau banyak profesor lah ya yang mengatakan sekolah yang paling berdampak itu yang mana gitu ya. Oh kuliah enggak, yang SMA enggak, SMP enggak. Ternyata anak PAUD. Itu akarnya di sini. Akarnya di sini gitu. Jadi anak-anak mengenal Al-Fatihah, mungkin surat-surat pendek gitu ya. Itu ya siapa yang membenarkan? Guru-guru PAUD gitu ya.
Dan itu yang akan dibawa sampai dia dewasa nantinya. Betul sekali Gitu. Dan guru PAUD itu emang saya bukan karena saya guru PAUD aja ya. Saya 21 tahun Mbak di Nur Masya Hidayah. Allah, luar biasa sekali. Kayak di PAUD terus Mbak. Nggak pernah naik kelas. Maksudnya keikhlasannya guru PAUD itu akan teruji karena apa? Anaknya itu ketika dipanggil, Mas ini Ustazah siapa ya? Nggak ingat mereka. Karena masih kecil waktu kenal sama Betul. ustadzah Kemarin terakhir PAUD. itu main sama teman-teman kepala sekolah, ketemu gitu. Ini kan Mas Nizar. Ustazah siapa ya? Dan keikhlasan guru gitu ya. Ini juga akan menjadikan anak-anak menjadi generasi unggul. Karena guru yang ikhlas tanpa orang tua kasih perintah, mereka akan mendoakan. Ya Allah, jadikanlah anak-anak yang terlahir di PAUD ITB Nur Hidayah menjadi generasi Qurrata A'yun. Masya Allah. Iklan ini saya ya. Jadi salah satu MOU teman-teman di PAUD IT itu syiarnya gitu ya, SOP lah bahasanya kalau sekarang itu adalah mendoakan anak-anak. Oke, dan itu yang terus dilakukan oleh guru-guru semua ya. Dan kita nggak usah bilang ke orang tua, aku udah doain lo tadi malam mah gitu kan, nggak bilang. Oke. Jadi banyak komponen nanti ya gitu ya, yang bisa menjadikan anak itu unggul. Jadi generasi yang unggul itu bukan hanya lahir dari bapak sama ibu yang unggul saja, tapi lewat guru-guru yang unggul. Jadi banyak faktor ya, dari Banyak keluarga, kemudian juga lingkungan, dan Betul sekolahnya sekali. itu semuanya Iya. harus bersinergi. Iya, gitu ya, iya. Masya Allah, jawaban-jawaban dari Uswanti ini banyak masukan, banyak inspirasi buat saya khususnya gitu, dan terus terang ini mencerahkan ya Ustazah, dan juga memberi semangat untuk kita semua gitu. Nah, mungkin sebelum ditutup Ustazah, saya pengen dapat pesan-pesan nih dari Uswanti untuk kami ini pasangan-pasangan muda dan juga ayah bunda di rumah yang sudah punya anak gitu juga, gimana supaya pernikahannya itu menjadi kuat, kokoh, dan juga lahir generasi-generasi yang unggul gitu. Monggo Ustazah. Jadi memang harus ada persiapan, harus diskenario, direncanakan. Gitu ya. Ketika kita punya proposal visi misi keluarga, diskusikan. Anak-anak itu tahu. Anak kita yang nomor 1, Mbak, kamu besok pengen menjadi apa? Itu bukan hanya dia sukses secara duniawi, tapi apa kemanfaatan yang akan kamu berikan untuk umat. Nomor 2 juga, nomor 3 juga, semua anaknya gitu kan. Mereka punya proposal hidup masing-masing, mau seperti apa gitu. Dan itu harus dikondisikan. Tidak mungkin anak-anak udah nanti nak ya tahu sendiri gitu ya. Enggak. Udah nanti PR gurunya itu enggak. Jadi mulai dari orang tuanya, libatkan anak-anak dalam membangun visi misi besar dalam keluarga tadi. Jangan sampai bapaknya sudah ngikhtiari luar biasa, istrinya santuy, atau anaknya nggak peduli gitu. Jadi semuanya dikuatkan. Setiap hari mungkin ada satu waktu, dan sebenarnya untuk membangun bonding, me time itu tidak harus panjang waktunya. Cukup 30 menit bersama, tapi di dalamnya itu ada ruhnya. Berkualitas itu. Kualitas gitu ya. Jadi makanya monggo lah Bapak Ibu disengaja begitu ya, membangun bonding kepada anak-anak itu, bagaimana kita buat bersama visi besarnya keluarga kita itu akan seperti apa. Jadi nanti ketika anak-anak mau sekolah itu, mereka tahu tujuan akhirnya mau di sana loh. Aku kalau mau di sana berarti aku besoknya SD-nya mau di Nur Hidayah, SMP-nya aku mau ke NH misalnya, atau ke pondok, SMA-nya aku mau kemana gitu ya. Kuliahku aku mau di sini. Jelas. Tidak langsung dia aku kemana ya, bingung gitu ya. Jadi cita-cita itu kita sama Allah boleh. Boleh meminta, boleh request sama Allah, bahkan pasangannya besok itu dengan siapa gitu ya, itu boleh meminta gitu ya. Sehingga silakan itu disiapkan dan dimintakan sama Allah. Ketika Allah ridho dengan keluarga kita, ketika Allah ridho dengan keluarga yang kita bangun, bismillah, tidak ada yang menjadi penghalang untuk Allah mewujudkan apa yang kita inginkan.
Masya Allah. Terima kasih banyak ini jawabannya Ustazah Wanti ya. Tadi kita juga dapat banyak motivasi tadi ya supaya bisa saling menguatkan di dalam Iya. keluarga, terus juga menciptakan lingkungan tarbawi yang nantinya itu memang dari keluarga, kemudian di sekolah, lingkungan itu bisa lahir generasi-generasi yang unggul itu tadi ya Iya. Ustazah. Masya Allah. Terima kasih banyak ya Ustaz. Saya Sama-sama, juga Mbak mengucapkan Ida. terima kasih untuk ayah bunda yang sudah setia menyimak podcast NH banget yang insya Allah nanti juga kita akan ketemu lagi di episode berikutnya gitu. Jadi nantikan podcast NH banget, ngobrol hangat lebih dekat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.